Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Zakia Syahdu. Di video kali ini saya akan membuat nastar yang bentuknya sangat cantik. Bagian bawahnya tidak gosong dan juga permukaannya yang sangat mulus. Untuk bagian dalamnya, teman-teman bisa lihat, ini kelihatan sekali sangat lembut. Antara kulit dan isinya menyatu dengan sempurna. Rasanya pun juga sangat enak. Apalagi ditambah aroma dari cengkehnya. Ini menambah aroma dari nastarnya ini semakin wangi. Rasanya beneran mantap deh pokoknya teman-teman. Buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya, yuk ditonton sampai selesai. Untuk bahan-bahannya sebagai berikut: 370 gram tepung terigu protein rendah, 250 gram margarin, 80 gram gula halus, 50 gram susu bubuk, 50 gram tepung maizena, dan 3 buah kuning telur. Pertama-tama, siapkan wadah, kemudian masukkan margarin, lalu kita tambahkan gula halus. Sekarang kita mixer dengan kecepatan paling rendah. Cukup sebentar aja, kira-kira sekitar 1 menit. Setelah 1 menit, tambahkan susu bubuk dan juga tepung maizena. Kemudian mixer kembali sampai semuanya tercampur rata. Lanjut, tambahkan kuning telur dan kemudian kita mixer kembali. Kalau teman-teman gak ada mixer, bisa diaduk dengan whisker atau juga dengan spatula. Jika semuanya udah tercampur dengan rata, kita bisa matikan mixer. Selanjutnya, kita masukkan tepung terigu, kita masukin secara bertahap. Kemudian, habis itu kita aduk menggunakan spatula hingga semuanya tercampur rata. Lanjut, kita masukkan sisa tepung terigunya dan kemudian kita aduk kembali. Nah, ini adonannya udah tercampur dengan rata dan udah bisa untuk kita gunakan. Lanjut, ambil sedikit adonan dan kemudian dimasukkan ke wadah yang lain. Lalu, tambahkan sedikit pewarna makanan. Gunakan yang warna hijau. Kemudian, kita ratakan. Teman-teman bisa gunakan pewarna makanan secukupnya atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini adonan hijau untuk daunnya udah jadi. Kemudian, adonan selanjutnya kita tambahkan pewarna orange atau teman-teman bisa gunakan warna kuning tua. Lalu, ini kita uleni sampai tercampur rata. Gunakan juga pewarna makanan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, ini adonan untuk buahnya udah jadi, warnanya cukup segini aja. Jadi, ini udah siap untuk kita bentuk. Selanjutnya, siapkan loyang. Saya alasi baking paper karena ini loyangnya lumayan tipis. Selanjutnya, ada selai nanas yang sebelumnya udah dibulatkan. Ini selainya saya bikin sendiri. Kemudian ada cengkeh, ini nanti kita gunakan untuk tangkainya. Lanjut, siapkan sendok takar, kita akan bentuk adonan buahnya. Selanjutnya, ini kita bulatkan dengan tangan, dibulatkan sambil dipadatkan seperti ini. Lalu, kita beri isian selai yang udah disiapkan.
Selanjutnya, tutup sampai rapat dan kemudian kita bulatkan sampai rapi. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu, kita taruh di atas loyang. Kemudian, ambil sedikit adonan hijau. Ini kita padatkan dan bentuk seperti ini. Lalu, gunakan tusuk gigi untuk membuat tulang daunnya. Selanjutnya, tempelkan daun pada buah yang udah dibentuk. Dan kemudian kita beri tangkai dengan cengkeh. Nah, ini hasilnya teman-teman. Dia sangat cantik. Ini udah bisa kita tata di atas loyang. Oh iya teman-teman, ini untuk adonan buahnya saya gunakan sendok takar kira-kira beratnya 7 gram. Sedangkan untuk isiannya kira-kira beratnya 3 gram. Untuk penggunaan selainya, teman-teman pastikan selai yang teman-teman gunakan itu udah beneran kering dan tidak lagi mengandung air. Karena jika teman-teman menggunakan selai yang masih mengandung air, nanti bakalan bisa merusak kualitas dari nastar yang dibuat. Selain membentuk nastar seperti jeruk ini, teman-teman juga bisa membentuk nastar seperti biasanya, dengan cara membulatkan dan kemudian diolesi dengan kuning telur. Resep ini bisa digunakan untuk membuat nastar berbagai macam bentuk. Nah, untuk bentuknya sesuai dengan keinginan teman masing-masing ya. Untuk menghemat waktu pengerjaan, teman-teman bisa gunakan tips ini. Terlebih dahulu, adonannya kita takar seperti ini. Kalau adonannya udah selesai kita takar, lanjut kita bentuk nastarnya. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nastar jeruknya udah selesai kita bentuk dan ini udah siap kita panggang. Sebelumnya, saya udah panaskan oven kira-kira 10 menit. Sekarang kita masukkan loyangnya. Nah, untuk pengaturan api dan suhunya yang digunakan, silahkan teman-teman sesuaikan dengan ovennya masing-masing. Saya panggang selama 35 menit menggunakan suhu 110 dan juga menggunakan api atas bawah. 10 menit terakhir saya hanya gunakan api bawah saja. Setelah matang, kuenya bisa kita keluarkan dari oven. Tapi jangan langsung dilepas dari loyang ya. Biarkan agak sedikit dingin, baru kita lepas dari loyang. Lanjut, kita panggang loyang berikutnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini dia kuenya teman-teman. Ini udah dingin dan udah bisa kita masukkan ke dalam toples. Ini dia kuenya. Satu adonan dapat segini, 2 toples besar dan setengah toples kecil. Kuenya ini beneran cantik dan juga sangat mulus. Bagian bawahnya pun juga tidak gosong. Ini saya sangat suka sekali dengan panggang seperti ini. Kita cek bagian dalamnya ya. Kulit dan isinya menyatu dengan sempurna. Ini kelihatan sangat lembut sekali. Ditambah lagi dengan isiannya yang sangat mantap dan juga aroma dari cengkeh tersebut. Nah, ini beneran wangi dan beneran enak teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini beneran mantap. Teman-teman bisa coba resep ini ya. Selamat mencoba.